Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kurir rekomendasi. Di sini Sirtiman mengambil contoh dari Tokopedia ya. Jadi ceritanya ini berdasarkan kejadian nyata ya tentang kurir rekomendasi ini. Ya dulu saat mungkin zamannya Shopee ya. Ya sebenarnya udah sebagai seller tuh sebenarnya udah cocok gitu memilih apa kurir-kurir ya kayak ibaratnya favoritnya kurir-kurir langganan yang biasa udah terbukti paham kalau lagi pick up, kalau lagi ya kadang antar barang juga itu. Jadi mereka tuh udah kenal lah, kadang udah sering lewat situ. Nah tiba-tiba muncullah dari marketplace ya kayak di Tokopedia tentang kurir rekomendasi. Sebenarnya dulu juga di Shopee juga ada ya, Sirtiman mengalami hal yang kurang mengenakan juga itu. Cuma sekarang lagi bahas yang kurir rekomendasi Tokopedia karena ya nanti akan diceritakan ya tentang ya kejadiannya gitu. Jadi sebelum ada kurir rekomendasi ini Sirtiman sebenarnya udah cocok ya sama ada beberapa yang ya terutama kurir-kurir yang pick up ya, yang dia mau datang gitu. Ya meskipun lama, tapi dia datang gitu. Sampai ada orang yang kenal, sampai ada yang kurir-kurir ada yang sering curhat dan lain-lain tuh. Jadi ya timbul apa sih? Timbul kerjasama yang apik gitu. Tiba-tiba dari marketplace bikin fitur kurir rekomendasi itu dan segala sesuatunya emang diserahkan ke pembeli ya, diserahkan ke pembeli memilih kurirnya siapa. Malah malah Setiman juga kurang tahu kurir rekomendasi ini pembelinya tuh punya pilihan atau enggak ya. Yang jelas kejadian terakhir kemarin contohnya ini transaksi yang gagal. Gagalnya kenapa guys? Nah bisa dilihat ya di sini kurir rekomendasi. Kurir rekomendasinya itu tidak datang-datang, tidak pick up gitu. Di sini emang Sirtiman sengaja ya nggak mau manjain juga, nggak datang terus diem aja gitu. Ini kalau gagal gini ya biar biar jadi feedback ya, umpan balik buat kurir yang direkomendasiin juga gitu. Karena ya servisnya dia ya mengecewakan lah gitu. Sampai gagal, sampai benar-benar nggak datang, nggak ada kabar. Kalau dulu pun yang kira-kira telat datang aja ngabarin kan, saya datang telat mungkin malam segala macam itu WA aja ya dia ngabarin gitu. Sekarang boro-boro ada kabar apa nggak ada sama sekali. Dan emang kejadiannya saat barangnya itu Sirtiman titipin di rumah ya, rumahnya tuh lagi direnov gitu, dan dititipin sama ya tukang-tukang yang tinggal di sana gitu. Ya masalahnya kan si Timan udah bilang ini nanti ada kurir datang mau ngambil barang. Mereka tuh kayak udah siap siaga gitu. Ya namanya orang-orang tukang atau ya pokoknya tukang renov bangunan ya. Mereka kayaknya dapet apa sih mandat apa gitu sampai pas Sirtiman datang lagi gimana barangnya udah diambil belum? Ya sebenarnya Sirtiman tahu itu belum diambil ambil gitu. Mereka langsung kayak ya ketakutan kurirnya nggak datang atau gimana nih ya. Jadi kayak apa sih, jadi kayak takut disalahin itu kan, jadi kasihan ya, tukang-tukang yang di rumah gitu. Di sini Sirtiman juga ya sebenarnya udah kapok gitu, udah kapok terutama di kurir yang ini ya, seperti ini dikasih lihat langsung aja deh gitu. Kurirnya nggak dikasih tahu lagi ya. Ya sebenarnya ya inilah yang nggak ada kejelasannya kurirnya siapa, tulisannya cuma kurir rekomendasi gitu. Dan di sini ya Sirtiman juga ya sebenarnya sempet sempet ini ya sempet lihat pas lagi
transaksi berjalan ya, pas lagi proses mau pick up, shipment ini kurirnya bukan emang yang biasa gitu. Dia ya nggak tahu lah, mungkin nggak tahu prosedurnya, atau tahu ditunjuk jadi kurir rekomendasi gitu. Di sini kan seharusnya untuk kurir rekomendasi ini yang harus banyak banyak teruji, banyak transaksi, banyak pick up ya. Seharusnya jangan main main dijadiin kurir rekomendasi aja gitu. Kalau Sirtiman sendiri ya, ini ngelihat dari kurirnya aja udah nggak emang nggak mau pakai gitu, karena emang ya nggak ada yang istimewanya gitu. Sirtiman ya, meskipun yang sekarang ada dua ya yang pick up ke rumah, itu biasanya antar aja atau si cepat. Kalau untuk kalau untuk JNE atau JNT ya nggak pakai itu, karena ya ya pokoknya udah jadi langganan yang itu dua itu deh itu. Meskipun Sirtiman juga sebenarnya suka sama JNT ya, cuma namanya udah cocok ya, udah sering apa sih komunikasi, udah sering ngobrol sama sama kurir-kurirnya, ya itu jadinya ya milih dua itu. Tiba-tiba ya inilah, ya kayak kejadiannya tanggal 4 verifikasi confirm. Nah, ini pemesanan sedang diproses penjual. Tanggal 5 menunggu pick up. Ya, ini sampai tanggal 7. Dan ini pengen mengubah kurir pengiriman. Nah, ini ditolak. Itulah, ini ya jeleknya nih, ya nggak bisa dirubah gitu. Sebenarnya jadinya kan transaksinya batal. Performa toko emang tidak dikurangi. Cuma kan yang jelas pembeli ini ya kesel. Barangnya nggak segera datang gitu. Nah, dan ini untuk pihak yang dijadiin kurir rekomendasi ini, sebenarnya Sirtiman sebut aja deh namanya dari ID Express. ID Express itu inget banget. Jadi dia ini nggak ada kabar apa, nggak nanya apa. Kalau dari yang lain ya kayak si cepat atau antar aja, ya Sirtiman sering komunikasi sih, sering kalaupun ada barang yang hilang di sana pernah kejadian diganti. Kalau ada yang telat-telat ya pokoknya nggak nggak pernah sampai gagal kayak gini, nggak pernah gagal pick up kayak gini. Dan ini sangat mengecewakan ya, apalagi customernya beli barang 3 piece gitu ya, istilahnya kan ya Sirtiman juga udah bungkus-bungkus, kasih bonus, kasih lebihan apa pokoknya biar belanjanya bisa balik lagi gitu. Dan ini kenyataannya nggak bisa nggak bisa karena mereka nggak pick up barang. Jadi gimana sih, udah dijadiin kurir rekomendasi tapi nggak pick up barang gitu. Yang seharusnya kalau misalnya pick up itu, kalau yang instan atau same day oke lah, terpercaya ya, dari Grab atau Gojek gitu. Mereka kalau ini langsung datang ya. Cuma kalau dari yang reguler ini kayak yang ID Express ini benar-benar mengecewakan gitu ya. Soalnya nggak ada kabar berita ke Sirtiman, baik via Tokopedia-nya atau via WhatsApp. Ya pokoknya dicuekin aja, nggak datang, nggak dijemput gitu aja. Jadi ngarepin kita tuh biar ngantar ke sana gitu. Dan ini permainannya nggak kayak gini gitu. Ya di sini kan seller juga memilih untuk pick up barang, dan soalnya ada model kayak Sirtiman untuk seller, apalagi kayak kayak lokasi apa untuk kiosnya, apa sih bilangnya, ruko atau toko untuk di ID Express ini sebenarnya ya dulu sih di Sawangan ya, daerah yang macet-macet itu, dan sekarang kayaknya ada dibuka di Nusantara itu. Dan itu ya jadinya jauh gitu loh. Sirtiman aja yang dekat aja kayak si Antar atau si Cepat ya, masih dekat aja, apa sih itu dianggap apa sih ya, muter-muter dulu lah
muter-muter lewat kali licin, muter nyebrang lagi. Itu buang waktu kalau untuk seller kayak Sirtiman, soalnya kan udah paket, udah apa packing, udah ya pokoknya banyak kerjaan lah, belum promosi promosi jualannya atau kegiatan lain kayak upload barang, ya pokoknya kegiatan ngelapak lain lah. Dan ini kalau sebenarnya ada fitur barang di pick up ini sebenarnya mengertiin gitu loh. Cuma kalau ya ya hasilnya kayak kurir rekomendasinya yang ya apa sih, yang nggak bertanggung jawab, istilahnya nggak ada statusnya, nggak ada berita ini itu, dan barangnya dicuekin aja, ini sampai transaksinya batal. Dan emang si teman nggak mau ngirim ke mereka gitu, karena biar ya biar ini aja, biar bikin video kayak gini sekalian biar pada tahu gitu. Dan Tokopedia juga seharusnya kalau ngelihat video ini ya mulai dipertimbangkan nih masalah kurir rekomendasi gitu, terutama sih lebih baik dari sisi sellernya, karena dia seller tuh udah punya langganan, udah punya cocoknya sama siapa gitu. Kalau dipaksain dari pembeli, nanti kadang nggak nyambung kayak gini, kayak dari kurirnya nggak mau pick up, dari pembelinya maksain pengen itu gitu, sedangkan sellernya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalau disuruh ngalah ngalah nganterin ke tokonya juga, ke apa drop pointnya juga, ya itu sebenarnya ya jadinya ya percuma ada kurir rekomendasi pick up barang gitu. Kayak gini emang ya gimana, transaksi emang transaksi, cuma ini biar 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 jadi masukan gitu, jangan asal-asalan untuk ya kalau misalnya mereka mengajukan jadi rekomendasi ya ya harus dilihat dulu lah gitu, dilihat dulu apalagi di daerah sini Sirtiman sering ambil dari bukan mereka, itu kenapa direkomendasiin juga gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin permainan main belakang atau gimana, soalnya dulu zamannya di Shopee kan juga ada ya. Jadi saat JNT itu populer sekali, dan pihak Shopee ini ngelihat peluang gitu, dan dia mendirikan kurir sendiri. Nah, di sini muncullah kurir rekomendasi. Jadi yang beli langsung dicaplok sama kurir rekomendasi. Kalau Shopee waktu itu kurir rekomendasinya ya dari Shopee sendiri ya. Pokoknya Shopee Express apa ya namanya, seperti itulah. Dan akhirnya apa gitu. Ya JNT-nya kasihan ya, jadi ya dicaplok gitu. Seharusnya mereka servisnya udah bagus, kayak seller sih udah cocok gitu. Nah, sedangkan zaman-zaman dulu itu Shopee Express masih jauh banget, lokasinya masih di Depok. Kalau daerah Depok, Depoknya Depok 2 yang sana, yang timur sana, dan macet-macet jadinya lama itu. Mau gimana kita mau ke sana juga susah. Mau pick up juga ya karena masih mungkin ya apa ya, masih sedikit lah tenaga ininya, drivernya gitu ya. Nah, di sini ya ya hati-hati aja nih untuk kalau bisa jangan aktifin kurir rekomendasi lah untuk seller gitu. Yang lancar-lancar aja, yang udah terbiasa, teruji, yang udah langganan tuh. Kalau misalnya cocoknya sama antar aja atau si cepat, ya udah gitu. Jangan cari-cari masalah lagi, soalnya kalau kejadian kayak gini ya kapok gitu, sistemnya juga kapok. Ya kirain sih diatur yang lebih enak lagi, ternyata kok ID Express gitu. Kirain dari ya biasanya kalau udah ini ya antar aja atau secepat atau udah rekomendasi. Ini emang ternyata rekomendasinya dilihat dari pembeli. Pembeli mah ya nggak tahu apa-apa gitu, tokonya di mana, terus yang ngejemputnya ini bener apa enggak kan mereka nggak tahu gitu. Jadi jangan cuma dilihat harga, pembeli lihat harga doang ya, seharusnya ya itulah ngerinya sih, main belakang sih mereka pada ya nggak tau lah, pada ngelobi masuk rekomendasi, tapi ya kejadiannya nggak guna gitu loh, nggak guna buat semua nih, buat seller nggak guna, buat pembeli juga nggak berguna gitu. Jadi transaksinya gagal gitu, akhirnya Sirtiman ini untungnya ya, Sirtiman tawarin lagi nih pembelinya, si Yun titik-titik ini,
Sirteman kirim langsung pakai Tiki hari itu juga gitu. Jadi pas transaksinya dibatalkan, Sirteman WA orangnya, ya sebelumnya di chat ngasih nomor WA dulu sih, dikirim ini aja deh pakai Tiki gitu. Akhirnya dia mau, ya udah Sirteman kirim duluan nih barangnya. Itu Sirteman kirim duluan gitu. Dan akhirnya dia transfer setelah ngelihat apa nomor resi ya, jadinya ya biar ya pembeli itu jadi apa nggak kesel kayak gitulah ya. Di sini jujur aja, pertama ID Express bikin kesel karena nggak bertanggung jawab sama tugasnya gitu. Ya itu aja, kalau masalah Sirteman mau gimana gimana, Sirteman nggak mau pakai ID Express pun nggak masalah, masih bisa ngubungin pembelinya, masih bisa dikirim pakai yang di dekat rumah, kan ada Tiki gitu, kirim pakai Tiki lebih murah lah. Oke, jadi itu aja guys untuk seller ya, hati-hati untuk memilih kurir rekomendasi juga kalau jadi pembeli ya. Ya kalau ini tanya aja sellernya yang enak pick upnya apa, barangnya jasanya pengiriman pakai apa gitu ya. Pokoknya biar barangnya cepet sampai ya. Kadang pakai kurir rekomendasi, direkomendasiinnya yang ya inilah yang bikin kacau, nggak di pick up ya, mereka nggak tahu lah gitu, nggak tahu, nggak ada alasan apa apa, nggak ada kabar soalnya. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silahkan. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.